Musuh utama atau tokoh antagonis di film ini bernama Bhavani. Bhavani adalah pemuda lugu yang rumah dan kedua orang tuanya dibakar hingga tewas. Ia terobsesi ingin menjadi ketua asosiasi supir truk. Bhavani kemudian dimasukkan ke dalam penjara remaja milik pemerintah. Karena marah yang terpendam selama di penjara, Bhavani memukul-mukul tembok sehingga dia memiliki kekuatan pukulan yang luar biasa kuat. Di penjara remaja, Bhavani dimanfaatkan untuk menanggung dosa para mafia kriminal yang mempunyai uang. Suatu hari, Bhavani melarikan diri dari penjara. Bhavani menemui orang yang membunuh dan memenjarakannya. Akan tetapi Bhavani tidak membunuhnya, justru ingin belajar menjadi anak buahnya. Seiring berjalannya waktu, Bhavani tumbuh menjadi mafia yang menakutkan. Bhavani membunuh semua lawannya yang akan bersaing memperebutkan posisi sebagai ketua asosiasi supir truk. Hanya dengan satu pukulan, Bhavani bisa menumbangkan para musuhnya. Hanya dengan satu pukulan saja, Bhavani bisa membuat lawannya jatuh tersungkur. Bhavani juga menjadi penguasa penjara remaja milik pemerintah yang ada di sana. Bhavani memiliki anak buah yang sangat loyal bernama Das. Bhavani juga menjejalkan para remaja di sana dengan obat terlarang. Bhavani memanfaatkan para remaja itu untuk dijadikan tumbal jika saat nanti Bhavani melakukan kejahatan, merekalah yang menanggung hukumannya. JD adalah profesor psikologi pemabuk yang kerjanya mabuk, dan mabuk. Di sisi lain, JD adalah pendidik yang melayani dengan sepenuh hati. JD sangat membenci jajaran manajemen di kampus, tetapi JD sangat dicintai para mahasiswanya. JD memiliki sahabat baik yang merupakan seorang guru panah di kampus tersebut. Selama bertahun-tahun tidak pernah diadakan pemilihan ketua BEM, karena selama ini yang menjadi ketua BEM hanya dari kalangan anak menteri. Berkat JD, pemilihan ketua BEM bisa diadakan dan diikuti oleh semua orang. Pemilihan dilakukan dengan adil dan dimenangkan oleh mahasiswa biasa. Meskipun kalah, anak menteri itu bersahabat baik dengan ketua BEM baru yang telah terpilih. Berkat JD, politik demokrasi di kampus bisa dijalankan. Tetapi ada preman bayaran yang melakukan kerusuhan di kampus. Karena hal itu, JD terpaksa dikeluarkan dari kampus. Tetapi semua orang tetap mencintai JD sebagai master. Dosen cantik bernama Charu yang mengetahui karisma JD secara diam-diam bekerja sama dengan kepala polisi. Secara diam-diam mereka membawa JD untuk mengajar di sebuah penjara remaja milik pemerintah. Charu yakin JD bisa membawa perubahan di tempat tersebut. JD pun tidak mengetahui ia akan ditempatkan di penjara itu. JD hanya menuruti saja kemauan polisi. Polisi pun menjelaskan kepada JD mengenai pekerjaan yang akan dilakukannya di penjara remaja. Polisi mengatakan remaja di sana sangat tidak manusiawi. Mereka buas seperti binatang. Mereka menganggap hukum bisa dibeli. Mereka bahkan menghalalkan segala cara melakukan apa yang mereka mau. Mereka semua tenggelam dalam lautan obat terlarang. Banyak orang yang berharap kepada JD untuk membawa perubahan di tempat tersebut. Para remaja dan oknum-oknum sipir itu tahu JD akan datang. Mereka berencana membuat JD tidak betah berada di sana. Keesokan harinya, JD datang ke penjara remaja itu. Hari pertama, JD memberi pelajaran berupa nasihat hidup untuk selalu berusaha berbahagia, menghapuskan segala hal-hal yang negatif, lalu fokus pada impian karena itu akan membuatmu menjadi seorang yang berprestasi. Beberapa anak senang dengan kedatangan JD, tapi tidak dengan Das, anak buah Bhavani, yang sangat tidak menyukai kedatangan JD. Setiap sore hari, dua bocah kakak beradik sengaja sembunyi-sembunyi menulis surat tentang kondisi saat berada di penjara remaja. Dua bocah itu mengadu kepada JD, tapi JD mabuk dan tidur. Dua anak itu pun menyelipkan suratnya di dalam kantong celana JD. Setelah itu, kedua anak itu langsung kabur karena takut ketahuan oleh Das. Besok paginya saat JD mau mengajar, JD mendengar para remaja itu tawuran di penjara. JD terlihat tak begitu peduli karena ia merasa itu bukanlah tugasnya. Ia hanyalah guru psikologi, bukan seorang polisi. Kemudian secara sembunyi-sembunyi di malam hari, dua bocah tadi mengambil HP Das di semak-semak untuk menelpon JD. Dua bocah itu menelpon JD bahkan sampai 15 kali, tapi JD tidak mengangkat teleponnya karena ia sedang mabuk-mabukan. Kedua anak itu kemudian ketahuan Das.
Das langsung melaporkannya kepada Bavani. Bavani datang dan bertemu dengan Das. Das mengatakan dua anak itu menelpon master sang guru yang baru ditugaskan di sini. Karena dia nggak berkhianat, Bavani menghajar dua anak itu habis-habisan hingga tewas. Bavani lalu memerintahkan anak buahnya untuk membunuh JD. Bavani tidak mau turun tangan karena menganggap JD hanya pemabuk yang tidak perlu dikhawatirkan. Besok pagi, ketua sipir membangunkan JD dan mengajak JD ke penjara remaja. JD bingung dan merasa penasaran apakah yang sedang terjadi, mengapa banyak polisi dan anak-anak yang berkumpul, dan ternyata dua bocah yang kemarin menemui JD digantung oleh Bavani dan tewas. JD sangat sedih, baru kali ini ia melihat kekejaman seperti itu dalam hidupnya. Bavani menemui musuh terakhirnya untuk dibunuh agar dia bisa menang mutlak dalam pemilihan ketua asosiasi supir truk. Aduh, gila, sakit jiwa nih orang. Bavani menghajar sang musuh dengan tangan perkasanya hingga tewas. JD diinterogasi polisi karena dianggap sebagai penyebab digantungnya dua bocah itu. Caru datang bersama dua ibu bocah itu ke kantor polisi. Caru marah besar kepada JD karena gara-gara JD mabuk, JD tidak mengangkat telepon dua bocah itu dan menyebabkan mereka berdua tewas digantung. Caru menyesal karena sudah merekomendasikan JD bekerja di penjara remaja itu. Ibu dua bocah itu pun menangis sedih mengenang dua anak lelakinya. JD ditahan sementara di kantor polisi. Saat di kantor polisi, JD menyadari ada surat di kantong celananya. Ketika membaca surat dari dua bocah itu, JD menangis sedih. Kemudian anak buah Bavani datang untuk membunuh JD. Mereka menyobek surat itu dan tertawa di depan JD. JD marah, lalu mengambil sobekan surat itu dan menghajar mereka semua habis-habisan. Setelah mengajar mereka, JD menelpon Bavani sambil menangis dan berkata bahwa dia akan mencari Bavani dan menemukannya, lalu berhenti tepat di depannya untuk membuatnya menjawab kematian dua anak tersebut. Bavani pun menjawab akan menunggunya. JD kembali ke penjara remaja. JD diejek oleh Das dan gengnya karena tidak bisa berbuat apa-apa. JD tetap setel kalem dan mulai nyusun rencana untuk mempelajari sistem yang rusak di sana. JD bertanya kepada Koki dan ketua sipil. Koki mengatakan pasokan obat terlarang di sini dibantu oleh oknum sipir. Ketua sipir itu mengatakan bahwa Bavani yang menguasai tempat ini. Bavani mengirim obat-obat terlarang kepada mereka semua. Anak-anak di sini dipaksa untuk menggunakan obat terlarang. Mereka semua telah rusak dari segi kesehatan dan juga mental. Bavani bukan manusia, dia lebih buas dari seekor binatang. JD terus berpikir bagaimana mengubah para remaja itu menjadi lebih baik. JD pulang ke rumahnya dan membuang semua botol alkoholnya. JD ingin mereka menjadi lebih baik. JD bertemu dengan ibu dua bocah yang digantung itu dan ia meminta maaf dan merasa bersalah. Besok paginya JD datang ke penjara itu seperti biasa. JD mengubah penampilannya menjadi lebih rapi. Sekarang JD lebih tegas dalam mendidik para remaja itu. JD melakukan razia terhadap barang-barang mereka di dalam sel. JD menemukan banyak sekali obat terlarang. JD membakar semua itu di depan mereka. Hal itu membuat Das dan gengnya semakin marah. Parahnya, para remaja itu dipotong rambut dan kumisnya menjadi lebih rapi. Das semakin marah dengan JD. Das menelpon Bavani dan melaporkan perbuatan JD. Das selalu membuat onar di dalam penjara. JD tetap tenang menghadapi remaja nakal ini. Keesokan harinya, rutinitas di penjara selalu melakukan pertandingan kabadi. Sebelum pertandingan dimulai, JD mengobrol dengan seorang bocah yang sedang merenung di pojokan. Bocah itu merasa takut dengan Das karena dia pasti kalah dan selalu menjadi budak pelampiasannya. JD mengatakan bahwa rasa sakit karena takut lebih perih dari rasa sakit karena tamparan. Majulah dengan gagah berani dan jangan pernah takut. Bocil itu pun langsung berjalan dengan gagah berani menerima tantangan Das. Das mengatakan bahwa ia boleh memilih siapapun orang yang ada di situ untuk menjadi timnya. Bocil itu pun mengatakan bahwa ia akan satu tim dengan Master. Master!
JD berhasil mengalahkan Das dan memenangkan pertandingan. JD menyelamatkan bocah dari penindasan Das. JD dan bocah itu pun menjadi dekat dan bersahabat. Malam harinya, JD mengumpulkan semua anak-anak yang masuk penjara itu karena mengakui kejahatan orang lain. Mereka semua tidak pernah bertemu dengan Bhavani. Yang mereka tahu hanyalah Das. Mereka semua diminta untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Mengapa mereka semua bisa masuk penjara dan bagaimana kehidupan di penjara tersebut. Video-video tersebut akan dibawa ke pengadilan sebagai bukti untuk membebaskan para remaja itu. Pernyataan mereka akan memberatkan Das dan menyeret nama Bhavani. Besok paginya, Charu tengah berjalan di sebuah pasar. Tiba-tiba gerombolan preman mengejar dan mencoba melukai Charu. Charu langsung melakukan video call kepada JD untuk meminta bantuan. JD bingung harus berbuat apa. Tiba-tiba si bocah yang sedang di sebelah JD meminta Charu untuk memberikan HP itu pada si preman. Bocah itu berbicara dengannya. Ternyata si bocah itu kenal dengan si preman. Bocah itu dengan cerdasnya melakukan basa-basi dan menyuruh para preman itu pergi. Cara itu berhasil menyelamatkan Charu. JD heran dan bertanya kepada si bocah, siapa sih sebenarnya ini bocah? Dari mana bocah ini bisa kenal para preman itu? Bocah itu pun menjawab bahwa di tangannya terdapat sebuah tato khusus anak buah Bhavani. Jika mempunyai tato tersebut, pemilik tato bisa makan kenyang di warung tanpa harus membayar. Bahkan mereka bisa mendapatkan akses untuk mendapatkan obat terlarang dan alkohol. Tapi terkadang pemilik tato juga sering disuruh melakukan kejahatan yang dilakukan oleh Bhavani. Maka dari itu, banyak remaja yang berada di penjara tersebut. Mereka semua berada di sana karena kejahatan yang dilakukan oleh Bhavani. JD langsung menyusuri siapa saja yang memiliki tato di luar penjara. JD pun menghajar mereka satu persatu. Setelah itu, JD menyuruh Charu untuk mengirim video anak-anak ke kantor polisi. Pada minggu depannya, JD akan membawa bocah-bocah tersebut menghadap hakim ke pengadilan. Malam harinya, JD menyelinap masuk ke markas asosiasi supir truk milik Bhavani. JD nekat datang sendiri dan membawa senjata berupa pulpen. JD bersembunyi di pinggir pagar. Ia melihat seseorang keluar dari kamar mandi dan memakai handuk di kepalanya. JD langsung menyandranya dengan pulpen di lehernya. JD membawanya ke ruang tengah, di mana di sana banyak sekali anak buah Bhavani. JD bertanya di mana Bhavani. Ternyata orang yang sedang disandranya itulah yang merupakan Bhavani. JD mengatakan jika mereka memperlakukan remaja seperti domba, maka kalian semua akan berurusan dengan JD. Setelah mengatakan hal tersebut, JD pun pulang. Bhavani marah besar dan merasa dipermalukan di depan anak buahnya. Esok paginya, sambil mandi, Bhavani menelpon JD dan berkata kepada JD bahwa dia salah besar telah mempermalukannya. Bhavani pun mengancam JD akan membunuh orang-orang terdekat di sekitar JD. JD panik dan langsung menelpon Charu, keluarga, sahabatnya, dan para mahasiswanya untuk menanyakan keadaan mereka. Dan ternyata anak buah Bhavani akan membunuh orang-orang tersebut. Anak buah Bhavani mulai membunuh suami guru panah dengan menabraknya menggunakan truk. Mereka pun menikam mahasiswa kesayangan JD dengan pisau. Bahkan mereka menabrakkan truk ke mobil anak menteri hingga tewas. JD menangis sedih karena orang-orang terdekatnya dibunuh oleh Bhavani. Tiba-tiba Bhavani menelpon lagi dan mengatakan bahwa ia akan terus membunuh orang-orang di sekitar JD jika JD terus melawan. Bhavani akan membunuh 4 orang setiap harinya jika JD tidak mau berhenti mengganggu Bhavani. JD berteriak dan marah besar ke Bhavani. JD kembali lagi ke penjara. Ia diejek oleh rombongan Das. Mereka sangat senang melihat JD bersedih. JD pun mengatakan bahwa mereka semua menjadi seperti ini karena dicekoki alkohol dan obat-obat terlarang sehingga mereka dapat disetir dengan mudah oleh Bhavani. JD pun bercerita bahwa ia dulu adalah seorang pemabuk. Karena itulah 2 bocah itu tewas digantung. Ini semua permainan politik Bhavani. Bhavani mempergunakan anak-anak sebagai pion. Di saat Bhavani tidak membutuhkan anak-anak lagi, maka mereka akan dibunuh oleh Bhavani seenaknya saja. JD pun mengatakan bahwa dia tidak takut dengan ancaman Bhavani, karena ada jutaan orang yang mencintai Bhavani, baik secara hati, pikiran, tubuh, dan jiwa yang ada di luaran sana. Das dan kawan-kawan terlihat tersentuh hatinya dan berbalik memihak kepada JD. Mereka mengatakan bahwa Bhavani sudah mempersiapkan semua barang-barang dan dokumennya untuk menyeberangi perbatasan malam ini.
Para bocah itu pun juga ada di salah satu truk. JD langsung berangkat menuju ke truk tersebut. JD membawa serta guru panah yang suaminya dibunuh oleh anak buah Bavani. JD menerobos melewati truk-truk Bavani. Setelah berada di depan, guru panah bersiap-siap untuk melakukan tembakan. Setelah itu, guru panah mengambil alih setir dan giliran JD yang melakukan tembakan. JD berhasil membuat truk-truk oleng dan terjatuh. Saat JD ingin membunuh Das dengan panah itu, JD memilih untuk menahan diri dan membuat Das turun dari truknya. JD terlihat marah dan menasihati Das dengan mengatakan semua pernyataan bocah-bocah akan memberatkannya. JD mengatakan bahwa Bavani telah memanfaatkan Das selama ini, tapi Das tidak menyadarinya. JD pun mengatakan bahwa Bavani tidak akan membunuh anak-anak, bahkan Bavani akan membunuh Das. Das merasa bingung, dia harus percaya kepada siapa. Das kemudian pergi menemui Bavani untuk menyerahkan bocah-bocah itu. Ternyata benar, Bavani memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Das. Das kaget karena ternyata omongan JD itu benar adanya. Bavani memanfaatkan Das sebagai alat kekuasaan. Das pun berbalik dan berpihak kepada JD. JD bersembunyi di dalam truk dan menghajar habis-habisan anak buah Bavani. Setelah selesai menghajar mereka semua, giliran JD duel 1 lawan 1 dengan Bavani. Bavani sangat perkasa. Kekuatan tangan Bavani saat memukul bisa membuat bolong daging sapi frozen. JD tersungkur dengan pukulan Bavani. JD terluka parah. JD mulai bangkit karena melihat masa depan bocah itu ada di tangannya. JD membuka bajunya dan melepaskan gelang khususnya, lalu memukulkan gelang tersebut ke tangan Bavani. Sekarang giliran Bavani yang tersungkur. Bavani merasakan sakit yang luar biasa di tangannya. JD memerintahkan Das untuk menyelamatkan para bocah. JD melanjutkan pertarungannya dengan Bavani. JD terus menghajar Bavani habis-habisan. Saat Bavani berusaha merayu JD agar membebaskannya, JD langsung mengangkat Bavani dan menggantungnya tepat di jantung hingga tewas. Bavani digantung persis seperti dua bocah yang ia bunuh. JD menangis sedih teringat mereka berdua. Setelah semua berakhir, pemerintah menutup secara resmi penjara remaja di sana. Para bocah pun dipindahkan ke penjara remaja yang lebih baik. Das menawarkan dirinya untuk dipenjarakan menggantikan JD. JD menolak dan mengatakan kepada Das bahwa setiap orang harus menanggung hukuman sesuai kejahatannya. JD masuk penjara bersama Das. Dan film pun berakhir.